Inilah pemain brutal Argentina yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia wajib waspada dengan sosok Marcus Acuna pada duel lawan Argentina, sebab bek kiri La Caleste itu punya catatan yang brutal bersama Sevilla di La Liga pada musim 2022-2023. Marcus Acuna mendapat kartu merah pada duel Sevilla versus Real Madrid pada pekan ke-37 La Liga. Laga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan ini berakhir dengan skor 2-1 untuk Real Madrid. Acuna mendapat kartu merah langsung dari wasit. Pemain 31 tahun itu diusir dari lapangan pada menit ke-34. Dia mendapat kartu merah usai melakukan tackle yang sembrono kepada Dani Ceballos dan membuatnya mengerang kesakitan. Menariknya, nama Acuna masuk dalam daftar 27 pemain yang dibawa Argentina untuk tur ke Asia, termasuk lawan timnas Indonesia pada 19 Juni 2023 nanti. Rodrigo de Paul menjadi pemain Argentina dengan reputasi paling keras. Pemain 29 tahun itu memang dikenal dengan gaya bermain yang khas. De Paul sering melakukan duel fisik, namun jika ukurannya adalah kartu yang didapat, De Paul tidak ada apa-apanya dibanding dengan Marcus Acuna. De Paul hanya mendapat 4 kartu kuning di La Liga hingga pekan ke-36 dan dia belum pernah mendapat kartu merah. Sedangkan dalam satu pekan lebih banyak Acuna yang telah mendapat 9 kartu kuning dan 3 kartu merah. Lionel Scaloni memanggil pemain terbaik untuk FIFA Matchday edisi Juni 2023. Dua pemain senior Lionel Messi dan Angel Di Maria masuk dalam skuad timnas Argentina. Namun ada beberapa pemain bintang yang dipastikan absen. Paulo Dybala tidak masuk skuad timnas Argentina karena mengalami cedera. Begitu juga dengan bek tengah timnas Argentina yakni Lisandro Martinez. Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez juga tidak mendapat panggilan. Lautaro Martinez tengah dipersiapkan Inter Milan untuk laga final Liga Champions. Setelah itu Lautaro Martinez akan menjalani perawatan cedera ankle agar bisa memulai musim 2023-2024 dalam kondisi terbaik. Erick Thohir kecewa karena pemain favoritnya tidak bisa ikut bersama Argentina melawan timnas Indonesia. Siapakah pemain itu? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku kecewa karena terdapat satu pemain Argentina yang tidak diboyong ke Indonesia. Dia adalah striker Inter Milan Lautaro Martinez. Padahal Lautaro Martinez merupakan pemain yang disukai oleh Erick Thohir. Malum saja Erick Thohir pernah mempunyai cerita dengan Inter Milan. Erick Thohir tercatat menjabat sebagai presiden Inter Milan dari tahun 2013 hingga 2018. Argentina beberapa waktu lalu telah mengumumkan daftar 27 nama pemain yang dibawa dalam Tur Asia pada Juni 2023.
termasuk untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2023. 4 hari sebelumnya, Argentina akan lebih dulu melawat ke Beijing, Cina, guna melawan timnas Australia. Tentu yang pasti komitmen Argentina akan membawa full tim, ucap Erick Thohir Senin 29 Mei 2023. Ya, ini apresiasi yang luar biasa, tetapi salah satu pemain yang saya sukai tidak dibawa karena main di Liga Champion. Nama dia tidak keluar soalnya, sambung Erick Thohir. Lautaro Martinez tidak masuk dalam skuad Argentina karena tengah dibutuhkan oleh Inter Milan yang akan menjalani laga final Liga Champions kontra Manchester City. Saya harap namanya keluar supaya ada akses langsung, tutur Ketum PSSI. Cuma ya dia tidak diikutsertakan karena ada aturan FIFA ketika bermain Liga Champions dalam selang waktu beberapa hari, mereka bisa dibebaskan untuk tetap bersama klub. Sayang sebenarnya, ucap Erick Thohir. Pada laga FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina ini, PSSI menjual sekitar 60.000 tiket. Dan tiket tersebut mulai bisa dibeli pada tanggal 5 hingga 7 Juni mendatang. Tiket terbagi ke dalam beberapa golongan, mulai dari harga 600.000 kategori 3, 1,2 juta kategori 2, 2.500.000 kategori 1, dan 4.250.000 kategori VIP. Dikatakan Erick Thohir, daftar harga tiket yang dirilis ini sudah berdasarkan berbagai pertimbangan. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ucap Erick Thohir. Ini sudah termasuk pajak dan biaya pelayanan, jadi ada 2% untuk itu. Jadi rata-rata harga tiket tetap di 1 jutaan. Ini saya rasa hitung-hitungan yang kami bisa lakukan secara maksimal, dan ini bagian dari kami. Tahun depan ada pertandingan internasional lagi di Indonesia, ucap Erick Thohir. Inilah komentar sombong media Malaysia jelang lawan Indonesia di Piala AFF U23 tahun 2023. Media Malaysia Malayan Tiger 2 menyebut timnas Malaysia U23 gabung pada grup yang muda di Piala AFF U23 tahun 2023. Pernyataan media Malaysia ini lantas seolah menyindir netizen Indonesia yang sebelumnya menganggap timnas Indonesia U23 gabung di grup yang sangat mudah. Malaysia berada di grup mudah Piala AFF U23, tulis keterangan unggahan Malayan Tiger 2 di akun Instagramnya, dikutip Selasa 30 Mei 2023. Kalau Malaysia juara Piala AFF U23, sudah kuduga tetangga bilang piala mafia, tambah pernyataan Malayan Tiger 2. Seperti diketahui, drawing Piala AFF U23 tahun 2023 telah selesai digelar pada hari Senin 29 Mei 2023. Hasilnya timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Indra Safri dipastikan berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia.
Sebelumnya netizen Indonesia turut menyoroti timnas Indonesia U23 yang tergabung satu grup dengan Malaysia. Di antaranya ada yang menyindir bahwa timnas Indonesia U23 yang sebelumnya U22 akan mudah lolos ke semifinal karena hanya melawan Malaysia. Karena Malaysia adalah tim yang gugur pada fase grup di SEA Games 2023 kemarin. Juara SEA Games 2023 versus tim yang gugur di fase grup B. Cuit akun Twitter Rizky Story 12. Prediksi Indonesia lolos ke semifinal bertemu Vietnam, tetap menang. Setelah itu kami bertemu Thailand di final, bertarung di bagian kedua dan menang lagi. Cuit akun Reds Devil 19. Cukup Indonesia U19 saja yang berangkat, soalnya easy, kata seorang netizen. Selesai itu Malaysia, tutur netizen lainnya. Terlepas dari hal itu, Piala AFF U23 tahun 2023 sendiri akan digelar di Thailand pada tanggal 17 sampai 26 Agustus 2023 mendatang. Ajang Piala AFF U23 kali ini menjadi edisi keempat dari penyelenggaraan Piala AFF U23. Setelah menjuarai SEA Games 2023 pada Mei ini, timnas Indonesia U23 terbilang sebagai unggulan, tergabung bersama Malaysia yang bahkan tak lolos fase grup di ajang tersebut. Skuad Garuda Muda diharapkan bisa meraih hasil maksimal. Adapun peluang tim besutan Indra Safri itu terbuka lebar untuk kembali merebut gelar juara di Piala AFF U23 tahun 2023. Pasalnya, Indra Safri sebelumnya pernah membawa timnas Indonesia U22 menjadi juara Piala AFF U22 tahun 2019. If it's controlling you, I know that time can heal.